Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Sementara, menurut Hayward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Anak tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Walaupun mereka memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak secara umum, mereka harus mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. Hal ini dapat dimulai dengan cara penyembutan terhadap anak dengan kebutuhan khusus tersebut. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Terdapat 3 tahapan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus, yakni sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, serta setelah kelahiran. Kali ini saya akan membahas tentang faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada tahapan sebelum kelahiran. Penyebab yang terjadi sebelum proses kelahiran. Dalam hal ini berarti ketika anak berada dalam kandungan. Terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Faktor-faktor tersebut antara lain gangguan genetika berupa kelainan kromosom dan kelainan transformasi, kemudian infeksi kehamilan, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, serta pengguguran. Yang pertama, terdapat gangguan genetika berupa kelainan kromosom dan kelainan transformasi. Kelainan kromosom kerap diungkap dokter sebagai penyebab keguguran. Bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan, maupun bayi yang dilahirkan sindrom Down. Kelainan kromosom ini umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu sel telur ibu. Hal ini hanya dapat diketahui oleh ahlinya saja, tidak kasat mata sehingga para ibu hamil tidak dapat memprediksinya. Untuk mengetahui bahwa proses transformasi kromosom berjalan normal membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk uji laboratoriumnya. Kemudian terdapat infeksi kehamilan. Infeksi saat hamil dapat mengakibatkan cacat pada janin. Penyebabnya adalah parasit golongan protozoa yang terdapat pada binatang seperti kucing, anjing, burung, dan tikus. Gejala umumnya seperti mengalami gejala berupa demam, flu, dan pembekakan kelenjar getah bening. Faktor ini terjadi bisa dikarenakan makanan atau penyakit. Infeksi kehamilan dapat diketahui jika si ibu rutin memeriksakan kehamilannya, sehingga jika ada indikasi infeksi kehamilan dapat segera diketahui. Bisa juga infeksi terjadi karena adanya penyakit tertentu dalam kandungan si ibu hamil. Yang ketiga adalah high risk group. Ada beberapa hal yang menyebabkan ibu beresiko hamil, antara lain riwayat kehamilan dan persalinan yang sebelumnya kurang baik. Misalnya, riwayat pengguguran, pendarahan pasca kelahiran, dan lahir mati. Yang keempat adalah keracunan saat hamil, atau yang sering disebut preeklamsia atau toksemia, adalah suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Gejala-gejala yang umum adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Yang kelima adalah pengguguran. Gugur kandungan atau aborsi adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Secara medis, pengguguran kandungan adalah berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Setiap ibu berharap mengalami proses kelahiran yang normal dan lancar. Berikut ini akan dibahas beberapa proses kelahiran yang dapat menyebabkan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu proses kelahiran lama, prematur, dan kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu kelahiran dengan alat bantu yaitu vakum. Dan yang ketiga yaitu kehamilan yang terlalu lama yaitu sekitar lebih dari 40 minggu. Yang pertama yaitu proses kelahiran lama atau anoksia.
Proses kelahiran lama ini terjadi ketika bayi tidak dilahirkan setelah 20 jam ibu mengalami kontraksi. Penyebabnya ada bermacam-macam, yaitu yang pertama pembukaan yang lamban. Kemudian yang kedua, hormon terganggu karena kondisi emosi ibu, yaitu ketika ibu stres, maka akan menyulitkan proses persalinan. Kemudian yang ketiga, yaitu posisi bayi. Posisi bayi umumnya kepala di bawah dan punggung berada di sisi kiri pusar ibu. Kemudian bayi kembar, dan yang terakhir yaitu bentuk panggul ibu. Ada 4 macam bentuk panggul, dan yang paling memudahkan untuk proses persalinan sendiri ada 2, yaitu antropoid dan ginekoid. Kemudian prematur. Prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 atau lebih awal dari hari perkiraan lahir. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim atau serviks dan kemudian membuat janin memasuki jalan lahir. Seorang ibu yang mengalami proses kelahiran lama atau anoksia, maka si bayi berpotensi untuk kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen ini dapat memicu kelainan akibat cedera otak atau hipoksia iskemik ensefalopati. Kekurangan asupan oksigen dan darah bisa mengakibatkan kelainan otak pada bayi selepas lahir. Nah, si bayi dalam masa pertumbuhannya akan mengalami kesulitan belajar, ketidakmampuan berkonsentrasi, dan juga bermasalah dalam keseimbangan dan koordinasi tubuh. Autisme dan epilepsi juga diduga terkait dengan kekurangan oksigen saat lahir. Berikut akan dijelaskan mengenai faktor penyebab prematur. Faktor penyebab prematur ada 2, yaitu dari ibu dan dari anak. Dari ibu sendiri, yaitu pernah mengalami keguguran atau abortus. Yang kedua, kondisi mulut rahim lemah. Yang ketiga, usia ibu terlalu muda atau kurang dari 16 tahun, dan terlalu tua, yaitu lebih dari 35 tahun, serta ibu yang menderita penyakit seperti gondok, jantung, dan darah tinggi. Kemudian dari bayi sendiri, yaitu berat badan bayi dalam kandungan kurang dari 2,5 kg, kurang gizi, dan posisi bayi sungsang. Persalinan dengan bantuan vakum. Vakum ekstraktor merupakan instrumen medis yang digunakan sebagai alat bantu untuk menarik bayi keluar dari vagina dalam proses persalinan. Vakum ini dikhawatirkan membuat kepala bayi terjepit, sehingga akan terjadi kecelakaan dan gangguan pada otak bayi. Kondisi yang memungkinkan melahirkan dengan bantuan vakum yaitu yang pertama, bayi mengalami gawat janin saat ibu mengejan. Yang kedua, ibu sudah merasa sangat lelah dan bayi tidak kunjung lahir. Dan yang ketiga, ibu memiliki kondisi medis tertentu yang membuatnya tidak boleh mengejan terlalu lama, seperti penyakit jantung atau gangguan pada retina. Meskipun demikian, ada beberapa kondisi saat melahirkan yang menyebabkan alat vakum ini dilarang untuk digunakan, yaitu pada kelahiran prematur atau kurang dari 34 minggu, bayi dalam posisi sungsang, dan posisi wajah bayi menghadap vagina atau jalan lahir. Selanjutnya yaitu kehamilan terlalu lama atau kehamilan lebih dari 40 minggu. Kehamilan yang terlalu lama dikhawatirkan membuat keadaan bayi di dalam rahim mengalami kelainan dan keracunan air ketuban. Karenanya, jika usia kandungan sudah melewati masa kelahiran, dianjurkan pada ibu hamil untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Segeralah konsultasikan kandungan ke dokter kandungan untuk memilih proses kelahiran yang sesuai dengan keadaan ibu dan bayi, sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi gangguan antara ibu dan bayi. Setelah proses kelahiran pun tidak otomatis bayi aman dari kelainan yang mengakibatkan nanti anak menjadi berkebutuhan khusus. Berikut beberapa hal yang menyebabkan anak bisa menjadi berkebutuhan khusus. Yang pertama bisa disebabkan dari penyakit infeksi bakteri seperti TBC, virus, dan lainnya. Yang kedua, kekurangan zat makanan seperti gizi dan nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Dan yang keempat adalah keracunan. Untuk yang pertama, penyakit TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Setelah proses kelahiran bayi
bayi dikhawatirkan dapat terserang bakteri atau virus yang dapat menyebabkan penyakit tertentu dan menyebabkan kelainan pada anak secara fisik maupun mental. Lalu yang kedua adalah kekurangan zat makanan. Karena anak kekurangan zat makanan, maka dapat memungkinkan kelainan yang akan dialami anak dapat mencakup kelainan fisik, mental, bahkan perilaku. Dan karenanya gizi itu adalah merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dapat dibayangkan jika bayi mengalami kekurangan gizi, maka kelainan apa saja yang dapat dialaminya di masa kehidupan mendatang. Maka dari itu, gizi adalah hal yang harus dipenuhi setelah anak lahir, baik dari ASI dan juga nutrisi makanannya. Yang nomor 3 adalah kecelakaan. Pada bayi, umumnya kecelakaan terjadi karena jatuh, tergores benda tajam, tersedak, tercekik atau tanpa sengaja menelan obat-obatan dan bahan kimia yang diletakkan di sembarang tempat. Kecelakaan seperti ini disebabkan kelalaian orang dewasa di sekitarnya. Yang nomor 4 adalah keracunan. Bahaya keracunan yang sering terjadi pada anak adalah menelan obat berlebihan atau overdosis karena orang tua menaruh obat sembarangan. Potensi keracunan lainnya menelan cairan kosmetik ibunya, cairan pembersih untuk rumah dan cairan pembasmi serangga, dan bahan beracun lainnya. Untuk menghindarinya, letakkan semua barang-barang yang menimbulkan potensi keracunan seperti bahan-bahan pembersih, pewangi pakaian, pupuk, dan lainnya di tempat yang tinggi dan tak mudah dijangkau.